sebenarnya kuncinya adalah prosesnya tuh efisien dulu, prosesnya tuh bener dulu gitu, in the right working order, baru kita bisa menerapkan otomasi. Hai teman-teman, kembali lagi di Kenal Digital. Dan hari ini aku mau bahas topik yang punya tempat khusus di hati aku, yaitu soal otomasi. Ini masih lagi terinspirasi dari tulisan aku yang ada di blog dengan judul Don't Automate. Dan judulnya kayaknya kontradiktif dengan apa yang selama ini aku gaung-gaungkan soal penggunaan teknologi. Tapi jangan khawatir, kita simak sampai akhir sebenarnya apa sih yang aku pikir soal otomasi. Dan kita akan mulai dari latar belakangnya dulu kenapa aku nulis ini. Jadi ceritanya aku studi, jurusan aku itu secara spesifik bahas transformasi digital, dan aku waktu masuk kuliahnya tuh bingung kenapa kok bahas materinya tuh justru nggak banyak yang digital amat gitu loh teman-teman, bukan yang kayak sophisticated, tapi justru ada satu mata kuliah namanya Business Process Management. Dan kenapa aku harus belajar cara mengelola bisnis proses, kenapa aku nggak loncat aja bahas soal otomasi, soal AI dan sebagainya. Tapi ternyata menurut aku ini penting banget untuk ngasih aku fondasi berpikir apa sih yang sebenarnya atau yang lebih esensial untuk diperhatikan di dunia yang serba digital ini. Justru adalah kemampuan kita untuk berpikir apakah hal ini harus diotomasi atau tidak, dan apakah hal ini harus diotomasi sekarang atau besok atau 2 tahun lagi atau berapa lama lagi. Mata kuliah itu yang menyadarkan aku tentang perlunya kita punya fondasi berpikir yang lebih tepat soal transformasi, yaitu transformasi digital sendiri. Yang penting, yang ada di jantungnya itu tuh bukan digitalnya teman-teman, tapi transformasinya, memperbaikinya, meningkatkannya. Jadi digital itu hanya sebagai alatnya, digital itu hanya sebagai perangkat yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita transformasinya. Tapi untuk mencapai tujuan transformasi, kadang-kadang kita tuh nggak harus selalu dengan digital. Jadi kadang-kadang kita bisa dengan hanya menyempurnakan prosesnya dengan kebijakan misalnya, atau kita menyeragamkan prosesnya. Dan aku udah sebut ini waktu aku ngobrol sama Jimmy, bahwa otomasi itu sebenarnya cuma satu dari 29 redesign heuristic, yang nggak sih namanya? Bentar teman-teman. Redesign heuristics, ya benar. Ini diambil dari buku karya Dumas yang judulnya sama, Business Process Management, rilis di tahun 2018, yang intinya tuh ada 29 jenis cara mentransformasi sebuah proses. Jadi organisasi punya proses A, punya proses B. Nah, proses-proses tersebut misalnya kalau mau ditingkatkan, ternyata kadang-kadang nggak harus selalu dengan otomasi. Shout out untuk dosen aku, George dan Frida. 2 orang ini aku bersyukur banget sih ketemu mereka di kuliah, dan mereka ngasih tahu students-nya bahwa teknologi itu bukan selalu the ultimate solution. Nah, latar belakang lainnya juga adalah saat itu aku suka banget sama satu quote-nya Bill Gates, dan aku akan bacain aja karena aku nggak hafal. Tentu saja aku tidak hafal, aku tidak serajin itu menghafal quote. And the first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automations applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency. Aturan pertama tentang teknologi yang digunakan bisnis adalah otomasi yang diterapkan pada proses yang efisien akan meningkatkan efisiensinya. Dan yang kedua adalah otomasi yang diterapkan pada proses yang tidak efisien akan meningkatkan ketidakefisienannya. Aku suka banget nih karena kadang kita berpikir bahwa otomasi itu pasti akan mengefisiensi proses atau meningkatkan proses. Padahal dibilang sebenarnya kuncinya adalah prosesnya tuh efisien dulu, prosesnya tuh bener dulu gitu, in the right working order, baru kita bisa menerapkan otomasi. Jadi kayak kalau ketemu ini nih, kita punya masalah X, jangan langsung loncat ke otomasi, please. Atuh jangan langsung bikin aplikasi jawabannya, tapi coba dipikir dulu. Jangan-jangan tiba-tiba aku sok-sokan Sunda gitu. Jadi please dipikir dulu gitu. Tenang dulu, dipikir. Kok masih pakai nada Sunda? Jadi ini benar teman-teman. A few moments later. Gak bisa, udah terlanjur menyunda ini.
kalau kita ketemu satu masalah, dipikir dulu apakah kita memang perlu langsung otomasi atau enggak. Kadang kita perlunya cuman bikin kebijakan supaya prosesnya itu ada alurnya, jadi nggak amburadul. Bisa juga bentuknya adalah split responsibilities, jadi kayak kita pisahkan wewenangnya, segregation of duties. Atau kita bisa juga bentuknya adalah kita sequencing, urutannya dirapiin lagi. Jadi bentuknya tuh macam-macam. Kalau proses nggak works, mungkin bentuk yang bisa kita terapkan itu macam-macam. Kesimpulannya dari mata kuliah itu adalah kamera aku udah kelihatan mau habis. Aduh, jangan-jangan nanti mati. Kamera please, bertahanlah. Oke, jadi aku tuh sebenarnya pendukung berat dari otomasi. Gimana pun teknologi itu bermanfaat bagi kehidupan dan juga termasuk buat organisasi. Tapi aku tuh punya concern yang sangat besar terkait dengan kenapa ya otomasi ini kok jadi solusi yang gampang disalahartikan atau disalahgunakan gitu. Jadi kayak ada persepsi yang umum bahwa otomasi itu akan menawarkan perbaikan yang magic, perbaikan yang ajaib terhadap proses yang tidak berjalan dengan semestinya. Padahal sebenarnya aku juga mau sih kalau bisa kayak gitu, tapi kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Otomasi ini tuh bukan kayak penyelesaian semua masalah, itu harus diakui. A few moments later. Oke, aku kembali lagi setelah kameranya akhirnya udah di charge dan aku udah ngabisin 2 bakwan jagung dan 1 episode drama. Aku lanjutin lagi. Tadi sampai mana sih? Kayaknya aku udah mulai ngomongin soal aku tuh sebenarnya pendukung otomasi, tapi aku tuh khawatir karena sekarang otomasi itu kayak sering disalahgunakan atau dimispersepsikan sebagai sesuatu yang akan secara magic menyelesaikan semua masalah. Padahal kan sebenarnya enggak gitu ya. Aku tuh tahu pasti rasanya memang nggak nyaman ya untuk tidak langsung berpikir ke otomasi gitu. Karena kan sekarang otomasi udah jadi salah satu kemajuan teknologi paling canggih yang bisa dimiliki organisasi. Nggak mengherankan peralatan, perangkat, dan teknologi-teknologi yang berkilauan itu membuat kita merasa bahwa optimasi yang bisa kita capai di organisasi ya harus seolah-olah menggunakan teknologi. Dan bisa jadi benar, aku tidak mengingkari hal tersebut, tapi bisa jadi juga salah gitu. Makanya menurut aku juga penting banget untuk pertama memprioritisasi hal-hal yang lebih fundamental. Seperti misalnya kalau teman-teman ngomongin data analytics contohnya, maka hal-hal yang fundamental tuh ada tata kelola datanya. Hal yang seperti itu menurut aku justru lebih duluan harus dikejar ketimbang kita langsung nerapin data analytics. Oke, langsung aja kita ke bagian gimana sih kita menghadapi situasi seperti ini. Nah, menurut aku yang pertama banget adalah kenali kenyataan bahwa untuk meningkatkan sebuah proses tidak selalu harus dengan teknologi, atau bisa jadi teknologi itu bukan solusi yang terbaik, bukan solusi yang paling efisien, bukan solusi yang paling efektif. Nah, jadi selalu pikirkan apakah otomasi ini solusi yang terbaik gitu ya. Jadi jangan langsung loncat ke kesimpulan, tapi beneran dianalisis atau sebenarnya apakah teknologi inilah solusi yang paling baik. Bisa jadi iya dan bisa jadi enggak ya. Jadi pastikan memang kita memutuskan untuk menerapkan teknologi itu memang datang dari sebuah pemikiran yang panjang, pemikiran yang matang tentang penerapan teknologi. Dan hal-hal yang bisa kita pertanyakan antara lain, emangnya lebih cocok di-handle sama manusia atau di-handle sama mesin? Apakah benefitnya itu lebih besar daripada biayanya? Terus dengan kapabilitas dan kondisi organisasi kita sekarang, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk mengotomasi? Dan setelah kita berpikir tenang, semoga kita bisa dapat jawaban gitu, apakah memang perlu untuk diotomasi. Dan yang kedua, menurut aku juga yang tidak kalah penting adalah memprioritisasi, karena kita punya resource yang terbatas di saat ini. Jadi tentu ada hal-hal yang harus kita prioritaskan dan gak semua hal harus dikerjakan sekarang. Jadi bukan berarti kalau kita merasa bahwa ini perlu, semuanya kita kerjakan secara bersamaan gitu. Jadi tetap harus kita pilih mana yang kita buru-buru mau kerjakan atau kita ingin segera kerjakan. Ada juga hal yang bisa kita tunda. Kemampuan organisasi untuk bisa memprioritisasi itu adalah sesuatu yang juga sangat berharga. Dan kesimpulannya adalah menerapkan otomasi salah satu langkah besar yang bisa diterapkan organisasi. Jadi nggak ada keraguan bahwa penerapan teknologi, khususnya penerapan teknologi yang bijak, juga penerapan yang tepat waktu adalah sesuatu yang akan memberikan benefit yang besar bagi organisasi. Dan apa sih yang kita perluin
lakuin untuk mencapai that wise timely automation menurut aku adalah justru sesuatu yang mungkin gak seksi di era ini, yaitu kemampuan untuk pause and think, berhenti dan berpikir apakah yang tepat dan kapankah yang tepat. Jadi mungkin dalam sebagian besar kasus, hal yang membedakan otomasi yang sukses dan otomasi yang tidak sukses adalah simply momen berhenti dan berpikir, yang sebenarnya di era yang cepat ini terasa sebagai sesuatu yang tidak menarik. Tapi ya, hal yang tidak menarik ini harus kita kerjakan untuk bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari otomasi. So, that's a bit of my thought about automation. And I hope it is not that messy. Seperti biasa, saya khawatir videonya jadi messy, tapi saya juga kayaknya bukan tipe yang pengen retake video. Jadi ya sudahlah ya, kalau ini agak messy juga nggak apa-apa. Dan aku akan ketemu lagi sama teman-teman di episode selanjutnya. Sampai bertemu. Bye-bye. 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 Hai. Oke, cut. Nah, di bagian kedua, teman-teman, cut.